Banyak sekali yang mengundang dia untuk podcast. Kalau dia memang dia nih untuk dapatkan viewer ataupun untuk popularitas, dia udah terkenal, buat apa? Nah, jadi kita sangka baik aja, sangka baik sama Allah, sangka baik kepada hamba Allah, ya, sangka baik kepada Natali, ya, kan dari orang dari lahir ilmu sudah punya banyak nggak berhijab. Karena itu tentu pas waktu perpisahan bilang soal lepas hijab kan. Nah, tapi ternyata kan enggak. Setelah sekian lama mungkin ada pertimbangan lain, nggak tahu alasan apa. Yang jelas ini hubungannya itu dengan hidayah Allah yang mengatur semuanya. Ini ujian buat kita yang nonton juga, yang lihat ya. Kalian kalau ngelihat ada orang yang lagi terjatuh, orang lagi kecewa, lagi menangis, ada masalah, jangan dibully, didoakan. Ya, supaya orang kadang-kadang, maaf ya, masalah kita kan beda-beda nih. Semua kita punya masalah, semua kita punya dosa. Ya, ada orang sampai dia rela mentato matanya untuk apa? Berarti dia mengalami sebuah persoalan yang kita mungkin nggak pernah alami. Ya, kita jangan menghakimi dulu. Dia kadang-kadang melukai dirinya dengan hal yang aneh. Nah, ketika orang tidak lari ke agama, maka pelariannya aneh-aneh. Nah, Natali bagus, dia masih ada kontak dengan ulama, dengan ustazah, dia minta doa, dia bilang dia masih sholat malam, nangis sama Allah, curhat sama Allah. Dan bukti dia nggak mau ketemu wartawan. Banyak sekali yang mengundang dia untuk podcast. Kalau dia memang dia nih untuk dapatkan viewer ataupun untuk popularitas, dia udah terkenal, buat apa? Nah, jadi kita sangka baik aja, sangka baik sama Allah, sangka baik kepada hamba Allah, ya, sangka baik kepada Natali, ya, kan dari orang dari lahir ilmu sudah punya banyak nggak berhijab. Dan ini bukan hal yang aneh. Dan satu hal yang kupastikan kemarin waktu telepon, Ustadz, insya Allah aku tidak akan posting yang seksi-seksi. Itu aja. Tapi mungkin kan semuanya sampai dibully juga katanya kata Natali oleh netizen. Mungkin tanggapan Ustadz gimana sih kok netizen sampai netizen kan memang hobinya begitu, nggak apa-apa, aku juga sering dibully, nggak apa-apa. Coba orang antum ngapain ya, kalau kita dengerin omongan orang nggak sampai tujuan. Ya tidak bisa dibenarkan melepas hijab sebuah kesalahan, tapi bukan berarti ketika melihat orang bersalah kita caci maki, kita doakan aja. Nanti kan katanya juga kan Natali akan berhijab lagi, berarti ada penyesalan nggak sih Ustadz dari dia? Iya, dia sedih, dia nyesal, dia nangis. Ya, aku rasa lah, orang iman tuh kan bolak-balik, hati itu bolak-balik bang, kadang lagi naik iman, malah pengen pakai syar'i, berturun iman lepas. Sama kayak aku juga kadang ngerasain tuh, apa aku ganti fashion aja ya, aku ganti ini. Itu wajar bang, kita manusia bukan. Kalau malaikat tuh imannya stagnan bang, tuh naik gak turun. Kita naik turun, kadang keluar masuk, kadang ada, kadang nggak ada. Ya mungkin sekarang Natali lagi futur, lagi lemah, ya, kita doakan. Ini bukan salah dia, salah saya, salah antum semua sebagai orang Islam nih. Gak doakan, pernah doakan nggak? Nggak doakan. Nah, pernah datang ya, kenapa pernah mikirkan nggak? Ekonominya dia, keadaannya dia, pekerjaan dia dan sebagainya, ilmunya dia. Ada nggak ustazah yang datangin Natali? Ini siapa yang salah coba? Saya yang salah. Yang salah siapa? Orang-orang yang punya ilmu yang tidak mudah. Ya, jadi ini nggak ada hubungannya dengan Kang Sule, nggak ada hubungannya dengan pernikahan itu. Ini hubungannya dengan hidayah, hubungannya dengan Allah. Tapi mungkin apa sih nasihat yang Ustadz berikan kepada Kak Natali? Ya nggak ada, pokoknya jalani aja. Yang penting banyak-banyak istighfar, doa sama Allah semoga kembali. Ya, mungkin tanggapannya Ustadz, kan banyak yang bilang nih katanya Kak Natali itu berhijab bukan karena Allah. Memang bukan, karena kemarin tuh karena diminta sama Kang Sule ya. Nah jadi ini teman-teman ya, kalau kalian mau beramal apapun, luruskan niat sebelum, sedang, dan setelah beramal banyak-banyak istighfar. Kalau bukan karena Allah itu nggak akan kuat. Tapi dalam Islam sendiri itu gimana sih Ustadz hukumnya jika seorang wanita berhijab tapi bukan karena Allah? Apa? Hukum dalam Islam mungkin jika ada wanita yang berhijab bukan karena Allah. Ya salah lah, apapun amalan bukan karena Allah itu tidak ada nilainya. Ya, apa saja. Maka luruskan niat itu paling penting. Berhijab karena Allah, ya. Maksiat nggak ada yang karena Allah, yang berhijab karena Allah. Kalau kemarin Inara ya, dia lepas cadar itu khilafiyah, maksudnya ada yang mengatakan wajib, yang mengatakan sunnah, yang mengatakan mubah. Kalau menurut membuka aurat itu seluruh ulama sepakat benar. Nggak usah cari dalil pembenaran. Nggak ada orang bilang aku buka jilbab karena Allah, nggak ada. Dia buka jilbab itu karena memang lemah, karena merasa sepi sendirian, nggak ada tempat ini pemberontakannya. Macam-macam kita ketemu orang dengan persoalannya masing-masing kan. Ya kita sanggap baik aja.
Nah, tapi alasan Ustadz apa sih menghubungi Kanata ini setelah dia? Ya karena aku dengar kabar dia keluar dari Islam, aku pengen tahu aja. Kan di netizen kan bukan hanya bulian, fitnah kan, lock in, lock out, di beritanya gitu kan. Masa sih? Bukan, aku baru ketemu kemarin itu masih ngobrol-ngobrol baik, masih bahkan adiknya Natali itu masuk Islam. Dia dakwah, dia suruh belajar sholat, pelan-pelan belajar Islam. Bagus banget ngomongnya. Coba lihat ada di Transmedia, di acara yang lain. Itu bang. Juga kan banyak juga yang bilang katanya lepas hijab karena buat mencari cuan. Ini enggak ada cuan apa, nggak ada urusan bang. Nggak ada urusannya. Kalau memang rezeki itu ada, mau pakai jilbab, mau pakai cadar, atau mau telanjang bulat, kalau miskin ya miskin juga bang. Nggak ada urusannya, itu cuan ini nggak ada. Aku lihat sebelum masih pakai hijab rame kok, orang beli di online shop ya, rame. Assalamualaikum. Thank you. Terima kasih, Terima kasih, Ustadz. Ustaz.